Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat, mahasiswa dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu tema dan satu topik yang sangat urgent sekali untuk kita diskusikan di era sekarang, bahwa kita memiliki kesadaran kita tinggal di suatu negara di mana di dalamnya kemajemukan itu begitu kaya, kemajemukan itu beragam, dan kesadaran bahwa kita sebagai umat yang beragama ini memiliki nilai-nilai yang mana itu menjadi pondasi dalam kita menjalani kehidupan bersama. Dalam agama kita, dalam agama Islam, itu diajarkan bahwa kita tidak boleh untuk condong secara ekstrim pada satu pemahaman tertentu. Kita tidak boleh terlalu ekstrim terhadap pemahaman atau pemikiran yang ekstrim ke kanan, ataupun pemahaman atau pemikiran yang ekstrim ke kiri. Dan ini kita melihat sejarah yang begitu besar sekali, di mana dulu kita memiliki dua kelompok besar yang itu saling bertikai dan saling berdebat antara satu dengan yang lain. Ada kelompok yang mereka itu min ahli ra'yi, yang itu representatif dari kelompok yang menggunakan akal atau lebih condong dan lebih besar penggunaan akal dalam menentukan suatu kebenaran. Dan kemudian ada juga ahlul hadis, di mana ahlul hadis ini itu mereka yang sebagai representasi dari kelompok tekstual. Kelompok tekstual di mana mereka sangat literal dalam menafsirkan agama, sehingga beberapa ulama kalam itu memiliki satu pemikiran di mana kita tidak bisa ekstrim pada satu kelompok. Tetap sebagai pondasi yang harus digunakan itu adalah teks, karena itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, atau teks, divine text, teks ilahiyah. Tetapi untuk memahami dan kita bisa memahami apa yang dipesankan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya, entah itu yang al-ayat al-kauniyah atau yang al-ayat at-tadwiniyah, itu mau tidak mau kita harus menggunakan akal. Dan akal ini sebagai wasilah dan bukan sebagai tujuan. Artinya ada proporsi di mana nilai-nilai wasatiyah antara teks dan akal ini kita bisa menggunakannya, sehingga apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dari makosid-makosidnya itu bisa tersampaikan kepada kita semua. Maka dalam membahas tentang moderasi beragama, kita harus melihat prinsip-prinsip apa saja yang diajarkan dalam wasatiyatul Islam. Sebagaimana ada satu kitab penting dan itu sangat luar biasa yang dituliskan oleh salah satu ulama kita, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufi, di mana beliau menuliskan Al-Insaniyah Qabla At-Tadayyun, yaitu adalah kemanusiaan sebelum keberagaman, atau kita harus mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan sebelum menafsirkan agama. Karena tafsir agama ini adalah produk manusia. Itu adalah produk akal yang syarat sekali muncul perbedaan pendapat antara pendapat satu dengan pendapat yang lain berbeda. Ketika perbedaan pendapat itu muncul, mau tidak mau kemaslahatanlah yang harus kita utamakan. Kemaslahatan manusia, karena memang agama itu turun dari langit ke bumi untuk bagaimana jalannya kehidupan makhluk yang ada di alam semesta. Maka kita sebagai manusia harus sadar tentang nilai-nilai wasatiyah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW,
bahwa ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita sadari dalam kita memahami nilai-nilai wasatiyatul Islam. Yang pertama yaitu adalah toleran. Kita saling menghargai. Kita menghargai perbedaan, dan perbedaan itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita elakkan. Bahkan dalam skop yang paling kecil sekalipun, dalam keluarga, antara bapak, antara ibu, antara adik dan kakak, itu pasti memiliki perbedaan. Tetapi ketika saling menghargai, itu nanti akan memberikan kerukunan yang itu menjadi tujuan kita semuanya. Begitu juga dalam kita beragama. Kita hidup dalam kemajmukan, di mana tidak hanya umat Islam saja yang hidup di Indonesia, tetapi ada saudara-saudara kita dari Nasrani, dari Kristen dan Katolik, kemudian ada dari Hindu, ada dari Buddha, yang mana mereka memiliki ajaran masing-masing. Dan saya yakin bahwa apa yang diajarkan oleh agama-agama tersebut itu pasti mengajarkan satu kedamaian dan satu kerukunan, yang mana itu menjadi nilai dalam wasatiyatul Islam. Kemudian ada prinsip yang penting juga yang ingin saya sampaikan, yaitu adalah al-adalah, yaitu adalah keadilan. Di mana keadilan itu sebagaimana suatu timbangan, al-mizan. Itu kita akan mendapatkan nilai kebaikan ketika tidak memberatkan antara satu titik dengan titik yang lain. Berperilaku adil tanpa diskriminatif terhadap orang lain, tanpa memandang agama ataupun kepercayaan dalam konsep kenegaraan. Kita sama-sama warga Indonesia, kita sama-sama manusia dalam payung hukum yang sama, maka kita harus saling menghargai. Maka nilai toleransi dan juga nilai keadilan ini menjadi pondasi utama dalam kita memahami wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam. Dan kemudian selanjutnya, kegunaan daripada wasatiyatul Islam ini atau moderasi beragama ini adalah salah satunya untuk membendung pemahaman-pemahaman ekstrim, di mana kita lihat di beberapa negara-negara di Timur Tengah mereka terjadi konflik dan lain sebagainya. Itu salah satunya disebabkan oleh keekstriman dalam cara berpikir. Ekstremisme ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi di situ ada ajaran, ada doktrin yang mana ini memberikan nilai-nilai negatif pada masyarakat sehingga memunculkan suatu perpecahan. Dan kemudian juga perlu kiranya kita mengedukasi kepada masyarakat pentingnya moderasi beragama atau pentingnya wasatiyah, agar masyarakat juga paham, masyarakat juga sadar akan nilai-nilai yang terkandung dalam moderasi beragama. Mungkin ini saja yang bisa kami haturkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.